gue iseng lah Nah. ngupload video kan. Oh iya. Saya buat bikin video kecil gitu kan. Udah gue abain tuh betul, udah gue tinggal turun, posisi hujan juga tuh, gerimis. Tuh, pas udah nyampe Jakarta 3 harian gitu, gue baru cek tuh video. Baru lihat lagi Iya. videonya. Ternyata kok ada yang aneh nih, kayak video gue Terus? ulang-ulang gitu kan. Pas gue perlambat, ternyata tuh di belakang gue ada anak kecil pakai baju putih, dia pakai celana pendek. Oh, kayak Tuh tuyul, jelas. kayak tuyul ya sih. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Ray Kusyana, dan di sini ada teman gua namanya Andri. Dia ini adalah bekas pekerja di rumah sakit dan suka juga traveling. Dan dia ini menyimpan banyak cerita-cerita horor gitu, teman-teman. Jadi kenapa gue panggil dia atau gue undang dia ke sini gitu ya, gue pengen tahu aja cerita horor dia tuh kayak gimana sih gitu. Dan kali aja ada hal-hal yang emang nggak boleh kita lakuin gitu di tempat yang baru kita datangin. Jadi langsung kita dengerin aja ceritanya. Dri, awalnya tuh waktu di gunung tuh gimana sih? Lu kan suka jalan-jalan nih. Ya kalau di gunung tuh banyak sih buat hal-hal yang kayak begitu, udah pasti ada, nggak cuma di gunung, di tempat-tempat lain udah pasti ada ya kalau kayak gitu. Cuman kalau emang lo pengen tahu pengalaman gua pribadi, kalau pas di gunung tuh gua tahun 2019 kemarin, Itu di gunung mana? gua di Gunung Gede, Di Gunung Gede. Gede Pangrango tuh di Bogor kan. Hmm. Nah tuh pas pengalaman gua lewat jalur Putri, itu emang banyak insiden dari tim gue juga, dan emang kejadian-kejadian aneh juga gue sendiri sih yang ngalamin. Kejadiannya kayak gimana sih? Kejadiannya tuh persisnya ya kayak lo digodain, kayak dengar suara-suara orang tawa lah, suara-suara nangis, itu pasti ada. Tapi itu awal start trekking jam berapa? Start trekking gue kalau pas lagi start trekking nggak ada kendala sih, yang kendala pas lagi turun ya. Pas lagi turun tuh insiden tuh gue ngerasain pas lagi turun, emang pas itu gue hujan, kondisi hujan. Pas kondisi hujan itu gue Masih di jalur ya? masih di jalur, dan gue pun nggak ketinggalan rombongan sih, gue terlalu cepat, jadi rombongan gue masih di belakang. Udah gitu posisi gerimis, pas udah lewat maghrib ya, gue sempetin break dah tuh, nunggu rombongan yang di belakang. Gue break sama situ ada sepupu gue sama sepupu gue berdua. Pas gue Itu pas turun tapi lu berdua doang gitu? Atau pas turun gue di depan berdua doang. berdua? Oke. Terus? Pas gue lagi break kayak gitu, sepupu gue kan dia sempat badannya meriang gitu kan, panas. Nah gue kagak panik dong pas dia meriang gitu. Akhirnya gue suruh minum obat, cuman jangan sampai tidur ya, gue takutnya kan hipo. Serem sih kalau di Pas gue takut jadi hipo itu, akhirnya gue ajak ngobrol terus biar dia nggak tidur deh, pokoknya nggak tidur, pokoknya lu rebahan cuman jangan tidur ya kan. istirahat gitu lah Nah istilahnya. ya gitu. Pas kejadian kayak gitu aneh tuh sepi, kondisi sepi, nggak ada pendaki lain, Cuma rombongan lu doang gitu? cuman gue doang berdua. Posisi rombongan masih jauh, gue itu pas di pos 4 gue nungguin dia. Nungguin rombongan yang lain. Pos 4 gue break di situ, gue bakar rokok lah biasa ya kan. Nah gue dengar pertama suara nangis gitu kan. Nangis, kok ada yang nangis ya kan. Nah gue pikir gue doang yang dengar, nggak tahunya sepupu gue lagi sakit, dia denger juga, cuman ya gue aling-alingin lah, saru-saruin biar dia juga nggak takut kan. Nggak lama ketawa, tadi dari nangis jadi ketawa. Serem dong ini. Pas lagi abis dari nangis gitu lah ketawa ya kan. Nah sudah kayak gitu, udah 3 kali gue dengar kayak gitu, udah gue mutusin untuk lanjutin lagi deh, jalan lagi. Gue tinggalin tuh lokasi. Itu posisinya masih hujan gitu ya? Posisi masih hujan ini malam, bayangin aja lu. Itu kira-kira jam berapa sih? Jam 8. Jam sekitar jam 8 sampai pokoknya habis maghrib lah ya. Pokoknya udah maghrib lewat pokoknya. Nah, kejadian kalau pas turun sih itu gua ngalamin. Kalau di puncaknya gua bukan di puncaknya sih, di jalur puncak kan dari
Kalau lewat jalur Putri kan kita ngecamp di Surya Kencana, Surken. Ya, gua ngecamp di Surken. Kan baru tuh puncak. Nah, pas gua puncak itu gue jam sore sih. Jam 3 sore gua muncak. Itu cuma berdua atau? Enggak, gua rombongan aslinya 20 orang. Oh, rombongan 20 orang, 20 tapi orang. lu naik duluan gitu? Ya gua karena buka jalur, bukan berarti buka jalur sih, gua ngejar pengen gelar tenda duluan. Kan karena yang di bawah gua kan rombongan mereka baru-baru kan. Berarti ada, dan juga ada yang nge-backup juga di belakang. Jadi gua paling depan lah ya kan. Ada gitu gua. Pas udah gua nyampe buka tenda segala macam, gua nungguin rombongan nyampe udah kan pada rehat semua. Nah, gua ajakin muncak tuh. Cuman kondisi capek mungkin mereka nggak ada mau kali ya. Nggak ada mau, akhirnya gue muncak berdua juga tuh sama sepupu gue. Muncak set, pas sampai muncak tuh aman udah, gue nyampe atas udah, gue turun lagi kembali ke Surya Kencana. Pas balik itu gue posisi sepupu gue jalan duluan. Gue suruh jalan duluan deh kan. Pas di tengah-tengah perjalanan turun dari puncak ke Surken, Surya Kencana tuh gue iseng lah ngupload video kan. Saya buat bikin video kecil gitu kan. Udah gua abain tuh, betul udah gue tinggal turun, posisi hujan juga tuh gerimis. Pas udah nyampe Jakarta 3 harian gitu, gua baru cek tuh video, baru lihat lagi videonya. Ternyata kok ada yang aneh nih, kayak video gue ulang-ulang gitu kan. Pas gue perlambat, ternyata tuh di belakang gua ada anak kecil pakai baju putih, dia pakai cuman celana pendek. Kayak jelas kayak tuyul ya sih. Kalau dibilang tuyul sih bisa jadi mungkin ya, namanya tempat kayak gitu kan. Iya kita nggak sih. tahu kan. Dicek lagi kok ada nih kan, ada aneh. Nah itu kejadian gua nih gunung di Gede sih gitu doang. Kejadian gua pribadi. Cuman kalau dari cerita-cerita rombongan yang lain, ternyata mereka pun pada ngalamin, ada yang tasnya ditarik lah, ada yang Itu mah serem ya berarti ya. namanya tempat kayak gitu. Iya sih. Soalnya gue tahu juga kalau di gunung itu emang tempatnya gitu, tempat mereka. Dan kalau misalkan di gunung itu kita banyak peraturan-peraturan yang nggak boleh di ini, katanya apa nih, nggak boleh di Ya pokoknya langgar. ya jangan sembarangan lah di tempat yang baru kita datengin. Apalagi kan kita ibaratnya kita namu kan, sampai sih kita namu kurang ajar ya. Otomatis tuan rumah kan nggak bakal terima dong ya, sama halnya gitu. Cuma kan mereka nggak kelihatan, kita kelihatan gitu aja. Kalau menurut lu tuh, lu kan naik gunung udah lama banget ya tuh, pendapat lu ngeliat pendaki-pendaki yang sekarang tuh gimana sih? Pendaki-pendaki yang ya kayak yang kalau gue lihat ya, kalau misalkan dia naik gunung pakainya celana jeans, terus nggak safety first bawaannya, tuh gimana? Kasih saran mungkin buat teman-teman yang nonton video ini, ada yang baru naik gunung gitu. Kalau gue kan belum pernah naik gunung, gue kan baru mau apa ya, penasaran gitu, suka sama cerita-cerita mistis di gunung tuh kayak apa sih gitu. Tapi kalau misalkan dari yang gue lihat di YouTube, soalnya cerita di gunung serem-serem. Kalau buat cari hal mistis di gunung udah pasti ada, hal mistis pasti ada. Cuman selama gua naik gunung, hal yang mistis banget tuh ibaratnya alhamdulillahnya ya belum pernah ada ekstrim yang pernah gua dengar cerita orang juga. Belum sampai ekstrim. Masih jangan sampai lah ya. Tapi lu sendiri gitu, lu percaya nggak sih Ndre, kalau misalkan di gunung kayak ada mitos orang hilang yang masuk ke dimensi lain? Itu lu percaya nggak sih pas lu naik gunung gitu? Itu gua kalau hal kayak gitu gua percaya sih. Percaya. Soalnya gua pernah kejadian teman gua sendiri sih, dia jadi setelah habis naik gunung dikabarin hilang 3 hari. 3 hari hilang tuh, alhamdulillah sih ketemu. Ya, kondisi mereka pas ketemu itu juga pasti kalau orang yang hilang di gunung kondisinya tuh udah beda, dalam artian bukan bentuk fisik ya. Dari pemikiran itu udah beda, jadi kayak ibarat linglung lah gitu. Kebawa ya mungkin. Kayak linglung, lu tanyain namanya siapa, orang tua siapa, nama siapa, dia nggak bakalan nggak. Ntar kalau udah sebulan atau berminggu-minggu lah baru dia mungkin kembali lagi kan, biar dia nggak ceritain hal yang kejadian selama dia hilang tuh, mungkin ya kalau versi gue sih gitu.
kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau ke tempat manapun, tolong jaga sopan santunnya, atau enggak paling enggak kita permisi lah. Kalau kita baru datang permisi, terus baca doa, bacain juga buat penunggu-penunggu yang emang ada di situ lebih lama dari kita. Kalau kita kan jatuhnya cuma wisatawan atau pendatang gitu ya kan. Tapi lu total udah berapa gunung sih Ndre yang lu daki? Total kalau untuk gunung Jawa Barat gue udah semua. Kalau Semua. Itu ada berapa sih? Gue nggak tahu kalau gunung-gunung itu. kalau Jawa Barat ada berapa ya? Papandayan ya? Iya bukan sih? Papandayan masuk Jawa Barat ya. Papandayan, Guntur, Cikuray, Salak, Gunung Gede. Gede ada dua, Gede Gunung Gede doang, ada Gede Pangrango, tuh ada juga Pangrango beda-beda ya. Satu tempat Tapi beda-beda puncak beda gitu. ya, beda puncak. Terus Cerme. Cerme. Yang kalau menurut gue paling mistisnya tinggi Gunung Jawa Barat di Gunung Salak udah. Gunung gitu Salak. doang. Tapi lu pernah ke Gunung Salak nggak sih? Itu gimana sih ceritanya? Gue mau tahu dong. Selama gue naik gunung Jawa Barat, gue hampir semua gunung ya tuh rata-rata gue naikin 2-3 kali. Cuma Gunung Salak dong udah sekali aja gue. Itu kenapa? Ya apa sih hal yang bikin trauma yang emang mungkin ya menakutkan banget gitu buat lu? Yang sampai lu bikin lu tuh gue nggak mau naik lagi ke sini gitu tuh apaan sih? Satu sih bukan dari gunungnya tersebut karena mistisnya ya. Yang kedua emang dia treknya ekstrim dan juga cuacanya cuaca ekstrim kan. Kalau di Gunung Salak tuh kita naik musim panas pun dia pasti di sana bakalan hujan. Oh iya betul. Jalur-jalurnya juga licin. Ya, emang sih lebih ada lah gunung-gunung yang lebih ekstrim dari Gunung Salak. Cuman kalau menurut gue kalau versi Gunung Jawa Barat ya Gunung Salak lah yang paling gue nggak mau naik lagi. Itu bener nggak sih yang kalau katanya tuh saat Gunung Salak itu miniatur Semeru? Bener nggak sih? Apa bukan ya? Miniatur Semeru bukan. Kalau ya? yang dimasuk miniatur Semeru tuh Gunung Guntur yang ada di Guntur ya, Garut, Guntur. ya. Kan kalau Semeru dia dari pas ngecampnya itu kalau mau ke puncak dia kan emang full pasir ya. Treknya dia emang. Nah, kalau Guntur pun sama dia kan Gitu full juga. pasir. Jalurnya. Makanya kan dia bilang miniatur Semeru ya Guntur. Oh gitu karena treknya hampir sama gitu Iya. ya. Nah, kan dia kan vegetasinya banyak hutan-hutan kering. Iya. Tapi kalau misalkan di Gunung Jawa Tengah gitu kayak lu udah pernah naik Lawu lu sih Teh? Gunung Lawu gue udah pernah. Udah pernah. Gunung Lawu gue tahun 2015. 2015 tuh kondisi gunung lu baru sekali atau udah berkali-kali ke Lawu? Lawu gue 2 kali. Dari 2015 itu pertama sampai Ya 2015 terakhir. Oh, 2015 pertama terakhir. gue masih sekolah tahun berapa? 2006. 2006. Tuh kondisinya gimana? Berbeda kah atau emang lebih banyak sampah kah di gunung? Kalau dibilang banyak sampah, gue nggak tahu kenapa sekarang tuh peminat mendaki gunung makin kesininya makin banyak. Wajar lah kalau emang pasti sampah ya. Manusia kan nggak harus di gunung, di kota aja Iya, pasti benar sih. ninggalin sampah paling. Iya benar-benar. Tapi menurut lo itu apa ya hal yang emang harus ditindak tegas apa emang ya udahlah masing-masing aja gitu sih? Kalau buat bawa sampah turun itu? Kalau buat emang harus ditindak tegas ya harus dari pengelola gunung tuh emang sistem gunung kan ada peraturan mau sampah. Cuman tetap aja kan orang pasti ada ngebandel gitu kan. Pasti ada ngebandel. Kesadaran dirinya kurang. Makanya kan karena agak suka miris juga ngeliat pendaki-pendaki sekarang gitu kan. Dia cuman mau pengen eksis di sosial media doang, bela-belain ini kan. Bener. Udah naik gunung nggak safety, Iya benar. pengalaman minim, seadanya doang, terus dia nekat. Nah, kan akhirnya kan banyak lah kejadian-kejadian kayak hilang, jatuh, atau hipo. Nah, hipo tuh udah paling sering banget hipo dah. Gue kaget tuh dari pas awal-awal muncul berita yang tentang hipotermia terus disetubuhi di gunung. Itu parah banget sih gue pas ngeliat. Gue sempat baca juga tuh, sempat lihat juga. Emang kalau hipo emang harus begitu kah atau emang ini sih safety-nya beda gitu? Ya dari itu kan makanya seharusnya kita tuh kalau mau naik gunung kita lihat dulu kondisi tim kita sama kondisi peralatan kita. Itu semua safety nggak dalam arti kita ngeliat kondisi teman nggak cuman kalau teman kita kondisi sehat nih. Nah, misalkan kita naik gunung sama
adalah perempuan nih kan, berapa tuh harus kita, perempuan tuh kita harus backup, bukan berarti kita yang ngejaga dia, kita harus punya seorang pendaki perempuan juga yang pengalamannya udah matang buat nge-backup tuh perempuan gitu kan. Kan kita nggak mungkin kalau dia kenapa-napa mungkin kita mau pegang-pegang aja kan. Iya benar. Kita kan gitu aja ya. Paling kan kita cuma bisa ngelindungin dia dari luaran kan. Kalau dalamnya kan oke lah, masih ada teman perempuannya kan. Gitu yang lebih, yang udah pengalamannya lebih jago kan. Banyak cewek-cewek sekarang yang anak mapala kan. Nggak mungkin lah nggak ada ya kan. Berarti minimal yang emang udah paham tentang literasi gunung tuh harus ada cowok sama cewek. Ya udah pasti. Kalau mau safety gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan emang kalau kita di gunung, tolong bawa sampahnya turun lagi. Itu udah wajib bawa turun sampah. Tuh bawa turun sampah wajib. Ini dari apa ya? Dari yang istilah kata dia masih aktif ngedaki, lu masih aktif kan ya? Masih, kalau ada yang ngajakin ayo, kalau tergantung waktu juga. Tapi kalau naik gunung tuh bikin candu nggak sih, Andre? Gue penasaran anjir, serius deh. Kalau dibikin candu ya udah pasti candu sih. Udah pasti candu. Gue pengalaman temen gue sendiri. Dia baru pertama kali naik gunung. Gue ajak ke gunung yang kalau buat para pendaki mungkin itu bukan gunung kali ya, gunung kayak tempat wisata gitu. Papandayan, gunung Papandayan. Itu kan ya ibaratnya kalau kita untuk nyampe ke camp areanya aja tuh nggak butuh waktu berjam-jam kan, cuman cepet ya berarti ya. 2 jam paling lama, 2 jam setengah lah. Itu paling lama. Gue ajak ke situ. Dia emang pertama tuh pas jalan berapa meter lah, ada 20 meter, 40 meter sampai baru belum ada separuh jalan dia udah ngeluh sepanjang jalan, wah gue capek nih, nyesel gue ikut lo ya kan, kebalik ya, pokoknya ngedumel mulu, kayak besok-besok gue ajak lagi, gue nggak mau. Tuh dia cerita itu, gue diemin aja kan, pas sampai di gue bohongin ya kan, ntar dikit lagi nyampe juga kan. Terus dia masih gue anjir masih lama banget, padahal itu juga hitungan ibaratnya ya belum ada 3 jam, baru berapa menit gitu. Pas udah sampai di camp, ya, biasa kita buka tenda kan, kelar ya ngopi-ngopi, kita masak kan, gue kasih tahu tuh, lu naik gunung jangan ngomong kayak gitu, gue bilang gitu kan, bisa-bisa kebalikan lu. Betul lah. Ya. Akhirnya benar, nggak lama tuh, gue nggak kontekan sama dia kan. Pas gue liat sosmednya dia, wah ternyata dia udah sampai Gunung Sumbing, Sindoro. Malah inian dia ya. Oh, udah sampai sono aja nih bocah. Getolan dia. Kemarin bilangnya katanya udah kapok kan, gue kapok nggak mau naik lagi. Ternyata pas dia balik dari Gunung Papandayan, langsung berangkat ke sana. Dan sampai sekarang akhirnya jadi tim pendaki gue. Tuh buat temen Andre makanya jangan ketulah. Terus juga kalau misalkan buat naik di gunung gitu, kita harus tahu ini nggak sih nih, harus tahu cara survival dulu nggak sih? Apa emang ya udah lu naik aja selama masih ada yang mandu gitu? Seharusnya sih kita harus tahu gimana cara kita survival, gimana caranya kita, pokoknya ya lo kenalin badan lo sendiri, gue lemahnya di mana nih badan gue nih, gue kalau kena dingin gue pasti begini nih, lo harus paham kayak gitu. Pasti kan kalau emang di gunung kan yang dihantam dingin. Bener. Terus gue kalau kecapean nih gue pasti begini nih gitu, atau nggak lo punya penyakit asma kan, kita nggak tahu. Okay. Mungkin kan gue ngeliat lo kondisi wah fisik sehat lah, oke lah. Cuma kan yang tahu diri lo sendiri ya, lo harus cerita dah. Harus ngomong dulu ya sebelum. Berarti tuh teman-teman yang mau naik gunung emang harus apa ya, menjelaskan dulu kondisi lo tuh kayak gimana gitu. Walaupun orang lihat baik-baik aja kan belum tentu baik-baik aja di kondisi badan lu. Kadang ada orang yang baik-baik aja tiba-tiba pas nyampe sana kecapean punya penyakit ini baru ketahuan gitu. Jadi lebih baik kenalin diri lu dulu, kalau bisa belajar tentang survival dulu, dan kalau bisa pun bawa peralatan yang safety dan orang yang emang udah sering naik gunung gitu. Jangan cuma teman yang baru sekali naik gunung terus lu ajak, terus lu jadiin tour guide gitu. Ntar takutnya ketika lo kenapa-napa ya lo sendiri yang bingung gitu. Ya pesan-pesan lu nih buat anak-anak gunung sekarang tuh gimana sih? Ya kalau buat pendaki-pendaki sekarang, kalau bisa sih
jangan buang sampah, intinya sih jangan buang sampah karena itu gunung sebetulnya titipan buat anak cucu kita nanti kan, kita tuh nitip punya dia. Kalau kita rusak ntar mereka mau lihat apa lagi. Iya, kan? betul. Nanti dia nggak ada tempat wisata lagi kalau mau galau-galau ya kan sendirian. Itu biasanya orang-orang naik gunung tempat pelampiasan hati. Iya, pelampiasan hati. Terus gunung yang paling ekstrim tuh di mana sih menurut lu? Yang pengen lu daki gitu tapi yang lebih ekstrim dari yang gunung-gunung biasanya tuh di mana sih? Gunung yang paling ekstrim sampai sekarang gue pengen banget naikin, cuman gue belum sampai. Itu Gunung Raung. Raung. Oh, Raung yang itu ya, yang tragedi almarhum Torik ya? Beda. Iya kan, yang jatuh ke kawah. Dia yang gundukan naga gitu kan? Pokoknya itu tebing semua dia. Iya bener. Puncaknya tebing. Gunung Raung. Tapi lu belum sama sekali ke situ? Belum sampai kesampaian. Mungkin kalau ada yang pengen ngajakin gue, oke lah. Oke teman-teman, kalau misalkan emang lo ada yang pengen ke sana dan butuh teman, kontak aja ntar di deskripsi ini ada gua kasih Instagram sama Instagram aja deh. Oke? Apalagi kan kondisi sekarang kan lagi pandemi kayak gini ya, banyak lah gunung-gunung yang ditutup. Makanya itu kan terbatas waktu juga gua, bukannya karena gua nggak bisa ke sono, ya karena waktu. Tapi menurut lu nih ya, kalau lu ngedaki gunung gitu, puncak itu emang wajib lu injekin kaki di sana apa nggak usah sih? Kalau apa nggak perlu? Misalnya gua naik gunung nih pertama kali. Ya lu kayak lu naik gunung lu harus dapat puncak. Iya, gua harus dapet puncak gitu. Itu penting gak sih sebenarnya? Apa lu lebih baik lu nikmatin perjalanan aja dulu sebelum lu dapet puncak? Apa gimana sih? Kalau kayak gitu sih tergantung pribadi orang masing-masing sih. Gue nggak bisa ngambil ke global keseluruhan ya kan, keseluruhan, apalagi kan sifat orang beda-beda. Kalau gue pribadi, gue naik gunung bukan puncak tujuan gue. Perjalanan itu ya. Gue cuma nikmatin perjalanan, ya puncak tuh bonus, istilahnya gue sampai puncak ya udah tuh bonus buat gue selama perjalanan. Jadi benar. Berarti kalau misalkan emang udah fisiknya kuat terus fisik capek berarti turun aja. Ya, lu mending gak usah maksain ya kan, daripada lu ngerepotin orang gitu. Kasihan juga orang yang di rumah nungguin lu. Iya gitu. benar. Jadi gitu. Juga pernah denger tuh kayak pengalaman pendaki yang hipo ditinggal temennya. Kan kurang ajar tuh anjing banget. Cuma mati dong anjir. Banyak tuh sekarang kasus kayak gitu. Gue denger kan, gue lihat gitu. Gue lihat di YouTube gitu kan, pendaki ya hipo sakit ditinggal temennya. Cuma parah sih, jangan gitu ya. Ya walaupun lo nggak sampai puncak pun istilah kata lo nikmatin perjalanan sama temen lo gitu. Karena temen lo itu hal yang paling harus lo jaga gitu ketika lo bawa satu temen yang emang baru pertama kali naik gunung. Jangan ditinggal gitu aja, minimal lo temenin. Atau kalau misalkan emang rombongan lo mau turun ya lo harus punya penanggung jawab buat temenin temen lo yang emang lagi sakit itu. Jangan pernah ditinggal, karena gunung itu apa ya, kita nggak pernah tahu apes kita tuh ada di mana gitu. Jadi tolong jangan kayak gitu teman-teman. Dan gunung yang selain Raung yang pengen buat lo kunjungin tuh di mana sih? Untuk ambil keseluruhan banyak sih, gue nggak bisa sebutin satu-satu. Kalau satu aja gitu. Ya satu itu Raung doang. Pengen banget Raung. Mungkin setelah Raung ya kan gue nggak tahu, gue berikut gue bisa pengen ke Jayawijaya. Gue ngelihat. Cuman gue kan ambil dari kepribadian gue sendiri kan, gue naik gunung tuh bukan nyari puncak, ya nikmatin perjalanan udah gitu. Iya benar. Walaupun tuh gunung udah berkali-kali gue naikin, tapi kalau gue emang gue pengen, ya udah gue berangkat, nggak ada bosennya gitu. Iya, kalau lu ngerasa aman di situ. Iya, nggak ada bosennya gue. Kan ada orang naik gunung yuk kesini, gue udahan, gue udah pernah ya kan. Nah, berarti dia bukan pendaki dia. Iya benar. Cuman penikmat sosmed kan. Iya. Cuma kalau ditanya, lu udah pernah naik gunung ini belum? Udah. Ya, cuman gitu dah. Kalau lu udah pernah naik ini, udah kan. Yuk kesini lagi ya. Oke, jadi gue bilang. Iya. Walaupun gue udah berkali-kali sih. Apalagi kayak gunung gede ya. Ibaratnya udah kayak gimana ya gue bilang. Hampir setiap bulan 2 kali gue. Kayak ke bukit berarti. Sebelum
pandemi itu sebulan 2 kali bisa ke sono. Bahkan minggu sekarang gue habis dari sono, minggu depannya gue ada ngajak lagi, gue berangkat lagi ke sono. Gila, emang pendaki gila ini. Kalau dibilang cuman kalau buat foto-foto gitu gue nggak terlalu banget ya. Malah kepegang ya handphone ya. Foto-foto gue malah dikit gitu, berarti ya sekedar ada doang gitu. Sebab setelah gue sampai puncak, udah paling gue bakar rokok, Ngopi, udah gue nikmatin di situ doang. Udah gue turun lagi. Yang penting foto udah satu udah, nggak sampai satu tempat fotonya ribuan anjir, itu juga buat apaan. tapi si cewek tuh kayak gitu tuh. On kamera, selalu on kamera. Tapi menurut lo trek yang paling panjang di gunung yang udah pernah lu daki itu di mana? Argopuro panjang gitu. Argopuro tuh ada berapa pos ini? 12-an lebih kok. Oh, panjang banget. Dia treknya tuh landai, cuman emang panjang. Jauh gitu. Jauh. Sama aja kalau diukur kayak dari mana ya, lu dari Kalibata tuh lu jalan sampai Pasar Minggu bisa. Oh, ya lumayan anjir. Lu mah jauh. Tapi sekarang kayaknya lebih naik gunung juga lebih enak ya. Karena kan yang gue denger ada ojek-ojek yang sampai apa sih? Sampai pos 1 kan, dari base camp sampai pos 1 atau nggak sampai ya. Tapi kalau menurut gua, kalau kendaraan udah bisa masuk gunung, bukan gunung, udah nggak asri lagi, udah nggak alami lagi. Udah bukan buat ini ya, buat apa namanya, buat emang sih nggak heran sih, pasti kan namanya perkembangan zaman, pasti hal-hal kayak gitu pasti kan mengikuti kemajuan zaman. Mungkin sekarang motor ya kan, bisa-bisa besok kan kita nggak tahu ada eskalator lah di gunung. Iya benar. Nggak tahu. Jadi hilang rasa-rasa. Ya, cuman kan rasa jiwa pendaki itu jadi ya apaan sih naik gunung begini doang. Iya. Ternyata gampang ya. Gitu. Jadi nggak ada bakal kesan-pesan itu nggak ada. Ya peralatan lu masih lengkap berarti? Peralatan lu masih lengkap. Peralatan tim lengkap, peralatan pribadi gua ada juga. Gitu teman-teman, kalau misalkan emang mau naik gunung, kalau emang punya uang dan emang niat naik gunungnya, usahain cari peralatan pribadi gitu. Oke, jangan minim peralatan lu maksain naik gunung tuh jangan deh. Gua saranin jangan. Tuh bahaya banget tuh sulit. Walaupun halnya ibaratnya dipandang cuman gunung ini doang kok gampang ya kan ya. Mungkin gampang di mulut, dijalanin kan? Iya benar. Kita kadang tahu. Mau sekalipun gunung itu pendek, tapi jangan diremehin lah, karena lu datang ke suatu tempat yang emang lu nggak tahu apesnya kapan gitu. Udah gitu kan tempat itu emang bukan kayak di kota. Kalau di kota lu masih bisa minta tolong sama orang, ya kan? Kalau misalnya di gunung lu minta tolong sama siapa? Pohon. Mendingan nyasar di kota daripada nyasar di hutan. Oh iya bener. Kalau lu buta sama sekali tentang hutan, gimana anjir lu cara pulangnya? Gue salut sih buat kayak anak-anak Mapala gitu, emang walaupun gue bukan anak Mapala ya, tapi gue salut sama anak Mapala. Emang pendidikan dari mereka tuh keras-keras emang. Buat tentang pengetahuan alam itu emang digembleng abis. Iya, mantap. Dari dia pendidikan masuk goa, kan kalau dipikir ngapain sih lu masuk goa, kan nyari apaan ya. Tapi bagus sih itu pendidikan. Sebetulnya kan kalau kayak gitu kan berarti kan daya pengetahuan dia tinggi, mereka tuh tinggi daya pengetahuan. Jadi lebih safety gitu ketika lu punya teman Mapala, lu ajak naik gunung, ya itu bakal lebih, itu penolong sih. Iya. Penolong. Bakal jadi cover lu juga gitu. Walaupun lu udah sering naik gunung juga, ya jangan remehin gunung, jangan remehin setiap gunung. Jangan sekali-kali ngeremehin gunung. Mau tuh gunung paling rendah lah di Indonesia, di Jawa Barat. Karena kita nggak pernah tahu apesnya kita kapan gitu teman-teman. Kan cuaca kalau di gunung tuh cuaca bisa berubah, sewaktu-waktu bisa berubah nggak? Oh gitu ya? Iya. Baru tahu gue, serius. Jadi lo naik misalkan di musim hujan ya kan, itu belum tentu pas di
perjalanan mendaki gunung tuh hujan belum tentu. Iya. Bisa dia panas terus tiba-tiba badai. Iya. Itu nah badainya itu lah kalau kita nggak safety, nggak bisa memahami cuaca, Iya. justru Nah itu teman-teman, apa namanya, kenapa dibilang naik gunung itu harus safety ya karena itu gitu. Paling nggak lu harus bawa peralatan yang emang lebih gitu bawa ya kan? peralatan lengkap, terus juga temen daki lo juga emang yang udah pengalaman banget. Berarti jam terbangnya lebih Iya, banyak lah ya. Dan juga emang bener sih kalau kata, kan ada yang bilang tuh naik gunung tuh lo sama temen bisa ngenalin karakter sifat temen. Nah itu emang bener. Oh itu benar. Nah Iya. lo sedekat apapun sama temen lo ya kan, cuman pas ketika lo naik gunung bareng dia, lo bakalan tahu karakter aslinya dia. Oh gitu. Ntar gue bawa dah temen-temen gue ke gunung. Kalau nggak gue naik gunung. Karena gue belum pernah sama sekali nih benernya. Gue makanya pengen naik gunung. Udah diajakin tapi guanya nggak bisa, ada kerjaan. Udah mau udah janjian ya kan. Besok berangkat nih tanggal segini. Iya, gue ikut tuh. Nggak jadi. Tiba-tiba kerjaan gue gitu. Ya, emang kayak gitu kadang kan kita punya waktu, cuman nggak punya uang. Iya benar. Punya uang tapi nggak punya waktu ya. Hidup selalu kayak gitu, gue bingung kadang-kadang. Tapi ya mungkin itu jalan Tuhan gitu. Mungkin ketika lu nggak punya lu punya waktu dan nggak punya uang, ketika lu paksain naik gunung mungkin ada sesuatu hal yang Ya. terjadi di sana gitu.